3, 2, 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sifat-sifat operasi bilangan bulat ada 3. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif. Yang pertama, kita mulai dari sifat komutatif. Yang pertama, komutatif atau istilah lainnya pertukaran. Komutatif, sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya A ditambah B, ini komutatifnya sama dengan B ditambah A. Begitu juga dengan perkaliannya. Misalnya perkaliannya A dikalikan B, maka komutatifnya sama dengan B dikalikan A. Jadi pertukaran itu hanya ditukar tempatnya. Jadi sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku pada semua bilangan. Jadi sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku pada semua bilangan bulat, baik penjumlahan maupun perkalian. Yang penjumlahan kita ganti dengan A, dengan angka. Kita ganti dengan angka. Misalkan 2 ditambah 3, maka komutatifnya sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? 2 tambah 3 atau 3 tambah 2, 5. Sekarang yang perkalian, 2 dikali 3, komutatifnya sama dengan 3 dikali 2. 3 kali 2 atau 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif ini pengelompokan. Pengelompokan. Contoh, A ditambah B dalam kurung, kemudian ditambah C, sama dengan asosiatifnya berarti A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Berarti yang semula A ditambah B dalam kurung, pengelompokannya sekarang B tambah C yang ada di dalam kurung.
Inilah sifat asosiatif. Kita ganti dengan angka. Dalam kurung 2 ditambah 6 tutup kurung ditambah 8 sama dengan asosiatifnya 2 ditambah dalam kurung 6 ditambah 8, maka hasilnya sama dengan 2 ditambah dalam kurung 6 ditambah 8, 6 ditambah 8 14 ditambah 2 16, jadi hasilnya 16. Kita asosiatif ke perkalian. Dalam kurung A dikalikan B tutup kurung dikalikan C sama dengan asosiatifnya A dikalikan dalam kurung B dikalikan C. Kita ganti dengan angka. Dalam kurung 2 dikalikan 6 tutup kurung dikalikan 8 sama dengan asosiatifnya 2 dikalikan dalam kurung 6 dikalikan 8. Berapa hasilnya? 2 kali dalam kurung 6 kalikan 8 atau 2 kali 6 dalam kurung dikalikan 8. 6 kalikan 8 48. 48 dikalikan 2 96. Kita hitung. Kita hitung 6 dikalikan 8 yang dalam kurung 48 dikalikan 2 dengan cara bersusun pendek. 2 dikalikan 8 16. 16 itu ada 1 dan 6, ada 6 sebagai satuan, 1 sebagai puluhan. Yang ditulis itu satuannya 6, 1 puluhannya disimpan di atasnya 40-an. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Jadi 48 dikalikan 2 96. Jadi 2 kali dalam kurung 6 kali 8 hasilnya 96. Ini untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya kita ke sifat yang nomor 3. Yang nomor 3, sifat distributif. Distributif atau penyebaran. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Ini juga berlaku untuk semua bilangan, baik perkalian, penjumlahan,
maupun pengurangan. Contoh, A dikalikan dalam kurung B ditambah C sama dengan, jadi A kali B di jumlah taruh di tutup kurung ditambah A kali C dalam kurung A kali C. Inilah sifat distributif atau penyebaran. Distributif atau penyebaran kita ganti dengan angka. Kita ganti dengan angka 4 dikalikan 5 tambah 2 sama dengan, berarti 4 kali 5 ditambah 4 kali 2 dalam kurung. Hasilnya sama dengan 4 kali 5 20 ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 20 tambah 8 28. Ini sama 4 kali 5 dalam kurung, hasilnya sama. Jadi ini juga sama hasilnya, 4 kali dalam kurung 5 tambah 2 sama 28 hasilnya. Ini sifat distributif. Contoh lain selanjutnya, A dikalikan dalam kurung B dikurangi C, maka penyebarannya atau distributifnya A kali B dalam kurung A kali B dikurangi A kali C dalam kurung A kalikan C sama dengan, kemudian kita ganti dengan angka. Kita ganti dengan angka 6 dikalikan dalam kurung 5 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 6 kali 5 tutup kurung dikurangi 6 kali 2 tutup kurung sama dengan 6 kali 5 30 dikurangi 6 kali 2 8 12 6 kali 2 12. Jadi 30 dikurangi 12 18. Inilah tentang sifat distributif atau penyebaran. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Sekian, terima kasih.